Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang pendekatan psikoanalisis kesadaran dan ketidaksadaran. Freud membagi menjadi kepribadian ke dalam 3 tingkatan, yaitu kesadaran, prasadar, dan ketidaksadaran. Kesadaran berkaitan dengan makna dalam kehidupan sehari-hari, dalam termasuk sensasi dan pengalaman, di mana kita menyadari setiap peristiwa yang kita alami. Kesadaran merupakan bagian kehidupan mental atau lapisan jiwa individu. Kehidupan mental ini memiliki kesadaran penuh. Melalui kesadaran, individu mengetahui tentang siapa dia, sedang apa dia, sedang di mana dia, apa yang terjadi di sekitarnya, dan bagaimana dia memperoleh yang diinginkannya. Menurut Freud, kesadaran merupakan aspek yang sangat terbatas dalam kepribadian, karena hanya porsi yang kecil dari pemikiran, perasaan, dan ingatan yang berada dalam tingkatan kesadaran pada setiap waktunya. Freud menggambarkan pikiran seperti gunung es. Kesadaran berada dalam porsi yang paling atas, yang muncul di permukaan air yang hanya merupakan bagian ujung dari gunung es. Prasadar merupakan lapisan jiwa di bawah kesadaran, berada di tengah antara sadar dan tidak sadar. Prasadar sebagai penampung dari ingatan-ingatan yang tidak dapat diungkap secara cepat. Namun dengan usahanya, sesuatu tersebut dapat diingatkan kembali. Misalnya kita lupa seseorang yang baru saja ditemui, orang tersebut menyapa, padahal kita masih samar mengingat namanya. Ada perasaan pernah bertemu dengan orang tersebut. Untuk dapat mengingat nama teman tersebut diperlukan sedikit konsentrasi dan asosiasi tertentu. Kemudian ketidaksadaran merupakan lapisan terbesar dari kehidupan mental dan berada di bawah permukaan air. Merupakan fokus utama dalam teori psikoanalisis yang berisi insting-insting atau pengalaman yang tidak menyenangkan yang ditekan. Meskipun individu sepenuhnya tidak menyadari keberadaan insting-insting tersebut, namun insting tersebut aktif bekerja untuk memperoleh kepuasan. Untuk materi selanjutnya yaitu struktur kepribadian menurut Sigmund Freud. Struktur kepribadian dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada id. Id merupakan komponen kepribadian yang primitif, instinktif. Id berorientasi kepada prinsip kesenangan atau pleasure principle. Prinsip ini pada dasarnya adalah merupakan cara untuk mereduksi atau menurunkan ketegangan. Prinsip kesenangan merujuk kepada pencapaian kepuasan segera dari dorongan biologis. Dalam penjelasan Freud, id merupakan sumber energi psikis yang menggerakkan kegiatan psikis manusia, karena berisi insting-insting, baik insting hidup atau eros, yang menggerakkan untuk mencapai pemenuhan kebutuhan biologis seperti makan, minum, tidur, berhubungan seks, dan lain-lain. Dan juga insting kematian atau thanatos yang menggerakkan tingkah laku agresif. Id bersifat primitif dan tidak logis atau tidak rasional. Yang kedua ada ego. Ego merupakan aspek psikologi dari kepribadian. Dia menjadi eksekutif dari kepribadian. Dia yang membuat keputusan mengenai insting-insting mana yang akan dipuaskan dan bagaimana cara memuaskannya. Ego merupakan sistem kepribadian yang rasional dan berorientasi kepada prinsip realitas atau reality principle. Ego berperan sebagai mediator antara id atau keinginan untuk mencapai kepuasan dengan kondisi lingkungan atau dunia nyata. Ego dibimbing oleh prinsip realitas, bertujuan untuk mencegah ketegangan sampai didapatkannya objek yang dapat memenuhi kepuasan atau dorongan dari id. Yang terakhir ada superego. Superego merupakan aspek sosial dari kepribadian, berisi komponen-komponen moral dari kepribadian yang terkait dengan standar atau norma masyarakat mengenai baik buruk, benar salah. Melalui pengalaman hidup, mulai dari masa kanak-kanak, individu sudah menerima informasi mengenai tingkah laku yang baik dan buruk, ataupun benar dan salah yang merupakan standar atau norma dalam masyarakat. Individu kemudian menginternalisasi atau menyerap
menjadi aturan dalam dirinya dan menjadi standar atas tingkah laku sendiri. Superego memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu merintangi dorongan-dorongan id, terutama dorongan seksual dan agresif. Yang kedua, mendorong ego untuk menggantikan tujuan realistik dengan tujuan moralistik. Dan ketiga, mengejar kesempurnaan. Ketiga komponen dalam struktur kepribadian tersebut merupakan suatu sistem kepribadian yang bekerja sebagai suatu sistem yang dikoordinasikan oleh ego. Kepribadian. Energi psikis muncul dari pengalaman individual, merupakan energi untuk berpikir, berkeinginan, memelihara, dan berjuang. Energi psikis melakukan dua tujuan hidup, yaitu mempertahankan diri dan mengembangkan budaya dan aktivitas spiritual dengan melakukan progression, sublimation, regression, dan repression. Progression adalah keadaan ketika kesadaran atau ego dapat menyesuaikan diri secara memuaskan, baik terhadap tuntutan dunia luar maupun kebutuhan ketidaksadaran. Sedangkan sublimation adalah transfer energi dari proses yang lebih primitif, instiktif, dan rendah diferensiasinya ke proses yang lebih kultural. Energi psikis lahir seperti semua energi vital lain, yaitu dari proses metabolis tubuh. Energi psikis terungkap secara konkret dalam bentuk daya-daya aktual atau potensial. Keinginan, kemauan, perasaan, perhatian, perjuangan adalah contoh-contoh daya aktual dalam kepribadian. Sikap adalah contoh-contoh daya potensial, contohnya nilai-nilai psikis, daya konstelasi suatu kompleks, prinsip entropi, penggunaan energi, individu, daya konstelasi suatu kompleks, prinsip entropi, penggunaan energi, individuasi, dan trendensasi. Tujuan hidup manusia adalah mencapai kesempurnaan yang dikatakan sebagai realisasi diri. Realisasi diri berarti meminimalkan persona, menyadari anima dan animusnya, serta meningkatkan empati, fungsi jiwa yaitu pikiran, perasaan, panca indera, dan institusi dalam posisi tertinggi. Realisasi juga berarti asimilasi tidak sadar ke dalam keseluruhan kepribadian dan menyatukan ego dengan self. Sebagai pusat kepribadian, realisasi diri umumnya hanya dapat dicapai setelah usia pertengahan melalui proses individual dan proses trendensasi. Oke, baik. Materi selanjutnya yaitu prinsip kerja. Yang pertama ada insting. Insting adalah elemen dasar dari kepribadian, kekuatan yang memotivasi perilaku dan menentukan arahnya. Insting merupakan bentuk energi yang ditransformasi dari energi fisiologis yang menghubungkan antara kebutuhan jasmani dengan kebutuhan pikiran. Seperti lapar atau haus merupakan insting internal, karena lapar adalah hal pertama yang dirasakan oleh tubuh yang akan membangkitkan kebutuhan fisiologis. Pikiran akan mentransformasi energi jasmania menjadi sebuah keinginan. Keinginan ini merupakan representasi mental dari kebutuhan fisiologis. Ini merupakan insting atau dorongan yang dapat memotivasi orang untuk berperilaku guna memenuhi kebutuhan tersebut. Orang yang lapar akan berusaha untuk memuaskan kebutuhannya dengan mencari makanan. Insting bukan merupakan keadaan tubuh, tetapi kebutuhan jasmani yang ditransformasi menjadi keadaan mental atau sebuah keinginan. Insting merupakan kumpulan hasrat. Insting merefleksikan sumber-sumber kepuasan badania. Tujuan dari kepribadian insting adalah untuk mereduksi ketegangan sehingga mendapatkan kesenangan. Bahkan Freud mengklarifikasikan insting ke dalam dua kelompok, ada insting hidup dan juga insting mati. Insting hidup atau yang disebut dengan eros. Biasanya insting hidup merupakan motif dasar manusia yang mendorongnya untuk bertingkah laku secara positif dan konstruktif. Insting ini berfungsi untuk melayani tujuan manusia agar tetap hidup dan mengembangkan spesiesnya. Sedangkan insting mati atau yang sering disebut dengan thanatos merupakan motif dasar manusia yang mendorongnya untuk bertingkah laku yang negatif dan destruktif. Menurut Freud, manusia dilahirkan membawa dorongan untuk mati. Pendapat ini didasarkan kepada teori konstansi Fencer yang menyatakan bahwa semua proses kehidupan ini cenderung kembali kepada dunia anorganis.
Yang kelima ada dorongan dan kecemasan. Menurut Freud ada 3 jenis kecemasan. Yang pertama ada kecemasan nyata atau reality anxiety. Kecemasan nyata atau kecemasan objektif ini adalah ketakutan terhadap bahaya yang terlihat yang ada dalam dunia nyata. Misalnya takut dengan ular, harimau, bencana alam, atau gempa bumi. Ini adalah ketakutan yang wajar. Kecemasan realistik menyediakan tujuan positif karena akan menuntun perilaku kita untuk menghindari atau melindungi dari bahaya yang ada. Kecemasan akan mereda apabila objek cemas sudah tidak ada. Ketakutan objektif dapat juga berubah menjadi ekstrim, misalnya orang yang tidak mau meninggalkan rumah karena takut akan suatu hal, atau orang yang tidak bisa melihat cahaya karena takut dengan api. Lalu yang kedua ada kecemasan neurotik. Kecemasan neurotik adalah bentuk kecemasan yang mengganggu kesehatan mental. Kecemasan neurotik berbasis pada masa kanak-kanak. Kecemasan neurotik adalah ketakutan yang tidak disadari atas keberadaan hukuman terhadap impulsivitas dan dari perilaku yang didominasi ID. Ketakutan tidak merupakan insting tetapi hasil dari penundaan insting. Konflik terjadi antara ID, ego, dan dari sumber asalnya yang memiliki basis realitas. Yang ketiga ada kecemasan moral. Kecemasan moral merupakan hasil dari konflik antara ID dan superego. Pada intinya, ketakutan seseorang terhadap konsiensnya pada saat tertentu, orang dimotivasi untuk menampilkan impuls instinktif. Tetapi di sisi lain ada kode moral, superego akan membalas dengan menyebabkan perasaan bersalah atau malu. Kecemasan moral menunjukkan bahwa superego berfungsi dengan baik. Seseorang yang memiliki kekuatan untuk menghambat konsiens akan mengalami konflik yang hebat dibandingkan dengan orang yang kurang memiliki seperangkat penuntun moral yang keras. Sama halnya dengan kecemasan neurotik, kecemasan moral juga berbasis realitas. Kecemasan akan menurunkan tekanan pada organisme dan mengarahkan individu untuk memenuhi kepuasan. Karena tekanan harus diturunkan, kecemasan menyadarkan orang bahwa ada ancaman terhadap ego sehingga harus dilakukan suatu tindakan karena ego mungkin dijatuhkan. Jika tidak memiliki cara yang rasional, orang mungkin terpaksa akan menggunakan mekanisme pertahanan diri yang merupakan strategi yang tidak rasional yang dirancang untuk melindungi ego. Mekanisme pertahanan melawan kecemasan. Kecemasan adalah tanda adanya bahaya ancaman terhadap ego. Oleh karena itu harus dilawan atau dihindari. Ego harus meredakan konflik antara kebutuhan ID dengan kecemasan dari masyarakat atau dari superego. Menurut Freud, konflik akan selalu ada karena insting selalu menekan untuk dipuaskan. Sementara larangan-larangan dari masyarakat selalu akan membatasi upaya untuk mencapai penguasaan. Freud percaya bahwa pertahanan merupakan sebuah keharusan. Seluruh perilaku didorong oleh insting, karenanya seluruh perilaku bertahan adalah cara untuk bertahan untuk melawan kecemasan. Intensitas pertempuran dalam kepribadian mungkin fluktuasi tetapi tidak pernah berhenti. Freud meyakini bahwa mekanisme pertahanan dimiliki oleh setiap orang, tetapi mungkin hanya sedikit orang yang digunakan dan juga menggunakan mekanisme pertahanan diri yang tumpah tindih. Meskipun mekanisme pertahanan diri memiliki variasi yang spesifik, tetapi secara umum dibagi menjadi 2 karakteristik. Pertama yaitu menyangkal atau menyimpangkan kenyataan, dan yang kedua yaitu mendistorsikan kenyataan dan bekerja di alam tak sadar. Kita tidak sadar mengenai keberadaannya. Artinya dalam tingkatan kesadaran kita akan mendistorsikan bayangan yang tidak nyata dari dunia dan diri kita. Berikut adalah beberapa jenis dari mekanisme pertahanan melawan kecemasan. Yang pertama yaitu represi. Represi adalah memindahkan suatu ingatan dengan cara disengaja dari kesadaran ke alam tidak sadar. Ingatan yang dilupakan adalah sesuatu yang membuat kita tidak nyaman atau menyakitkan. Represi adalah jenis mekanisme pertahanan diri yang paling utama dan sering dipergunakan. Sekali represi bekerja, maka akan sulit untuk mengeliminasinya, karena kita akan menggunakan represi untuk melindungi diri kita dari berbagai bahaya dengan tujuan menghilangkan bahaya tersebut.
Pemikiran dan memori tersebut tidak selamanya membahayakan. Konsep represi adalah dasar dari kebanyakan teori kepribadian Freud dan sangat terkait erat dengan perilaku neurotik. Yang kedua, penyangkalan atau denial merupakan mekanisme pertahanan diri yang berkaitan dengan represi dan melibatkan penyangkalan terhadap keberadaan beberapa ancaman atau kejadian traumatik yang dialami. Misalnya, orang yang mengalami sakit yang parah mungkin akan menyangkal akan segera meninggal. Orang tua yang ditinggal mati oleh anaknya mungkin akan terus menyangkal telah kehilangan anaknya dengan cara terus menunggu anaknya kembali. Yang ketiga, pembentukan reaksi atau reaction formation. Bentuk pertahanan diri yang dilakukan dengan cara mengganti impuls yang menimbulkan kecemasan dengan impuls yang sebaliknya. Orang yang memiliki dorongan kuat akan impuls seksual akan mengepres impuls tersebut dan menggantikan dengan perilaku yang lebih dapat diterima secara sosial. Misalnya, orang yang merasa terancam dengan dorongan seksual secara terus-menerus menggantinya dengan menjadi penentang utama pornografi. Sebaliknya, orang yang merasa terganggu oleh impuls agresif yang ekstrim akan berubah menjadi melindungi dan bersahabat. Amarah diganti dengan kebajikan dan kebencian diganti dengan cinta. Dalam ketidaksadaran, orang menggunakan mekanisme tersebut. Yang selanjutnya adalah proyeksi. Bentuk mekanisme pertahanan diri di mana individu merubah kecemasan neurotik menjadi kecemasan realistik. Caranya dengan memindahkan impuls yang berada di dalam internal menjadi objek yang berada di luar, sehingga seolah-olah ancaman tersebut terproyeksi dari objek eksternal kepada diri sendiri yang bersangkutan. Yang selanjutnya regresi. Regresi merupakan kemunduran atau surut kembali kepada periode kehidupan sebelumnya. Periode tersebut adalah bagian dari tahapan psikoseksual yang lebih menyenangkan dan terbebas dari frustasi dan kecemasan, terutama pada periode kanak-kanak. Individu yang regresi akan memanifestasikan perilakunya dalam bentuk ketergantungan dan kekanak-kanakan. Yang selanjutnya rasionalisasi. Bentuk mekanisme pertahanan diri yang terjadi dengan menafsirkan ulang sebuah perilaku sehingga menjadi lebih rasional dan dapat diterima. Kita berusaha memaafkan atau membenarkan sebuah ancaman yang awalnya menyakitkan dengan cara memberikan penjelasan yang rasional. Misalnya, orang yang dipecat dari pekerjaannya akan membuat rasionalisasi bahwa pekerjaan tersebut tidak cocok untuknya. Dan selanjutnya penggantian atau displacement. Penggantian terjadi jika objek yang dapat memuaskan atau impuls ID sudah tersedia, sehingga menggantinya dengan objek lain. Misalnya, anak yang marah terhadap orang tua atau orang dewasa yang marah terhadap atasannya. Tetapi takut untuk mengekspresikan kemarahan tersebut, maka akan mengganti objek perilaku agresifnya kepada orang lain atau benda lain. Yang terakhir adalah sublimasi. Sublimasi adalah sebuah bentuk pengalihan impuls ID yang dilakukan dengan menyalurkan ke dalam bentuk perilaku yang lebih terpuji dan dapat diterima oleh masyarakat. Misalnya energi negatif dari kebiasaan seksual dialihkan menjadi perilaku yang artistik, yang kreatif. Energi psikis muncul dari pengalaman individual dan merupakan energi untuk berpikir, berkeinginan, memelihara, dan berjuang. Materi yang terakhir ada tahap-tahap perkembangan yang dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, ada tahap perkembangan masa bayi dimulai dari sejak lahir sampai 2 tahun. Pada tahap ini didominasi oleh perasaan, tetapi perasaan tersebut tidak tumbuh dengan sendirinya, melainkan berkembang akibat dari reaksi-reaksi bayi pada stimulus lingkungannya. Yang kedua, ada tahap perkembangan masa anak-anak dari umur 2 tahun sampai umur 12 tahun. Pada tahap ini, perkembangan kepribadian dimulai dengan makin berkembangnya fungsi indera anak dalam mengadakan pengamatan. Yang ketiga, ada tahap perkembangan pre-adolescent dari umur 12 sampai 15 tahun. Pada tahap ini, perkembangan fungsi penalaran intelektual pada anak sangat dominan. Anak mulai kritis dalam menanggapi ide orang lain, dan anak juga mulai belajar menentukan tujuan serta keinginan yang dapat membahagiakannya. Yang keempat, ada tahap perkembangan adolesen dari umur 15 sampai 20 tahun. Pada masa ini, kualitas hidup manusia diwarnai oleh dorongan seksualitas yang kuat. Di samping itu, mulai mengembangkan pengertian tentang kenyataan hidup dan mulai memikirkan tingkah laku yang bernilai moral. Yang terakhir ada tahap pematangan diri setelah umur 20 tahun. Pada tahap ini, perkembangan fungsi kehendak mulai dominan.
mulai dapat membedakan tujuan hidup, yakni pemuasan keinginan pribadi, pemuasan keinginan kelompok, serta pemuasan keinginan masyarakat.